Nah, jadi malam ini tuh kita bahas soal ini ya, apa Crossing the Chasm, bukunya Jeffrey Moore ya. Eh, ini cover bukunya saya kasih lihat. Pak Yoga kayaknya terpental ya ini koneksinya. Mudah-mudahan nanti gabung lagi. Atau paling enggak nanti bisa denger recordingnya kalau buruk banget nggak bisa bergabung ya. Bukunya judulnya Crossing the Chasm. Buku ini sangat terkenal ya dan baik Steve Jobs dan banyak apa eh, CEO yang dari perusahaan-perusahaan teknologi baca ini ya sehingga bisa ya menavigasi persoalan startup teknologi ya. Nah ini kita coba lihat beberapa bab awalnya ya. Sebenarnya chasm itu ya jurang itu apa sih gitu ya. Nah di sini ada gambar yang sangat terkenal kalau bapak-bapak lihat apa cari istilah crossing the chasm akan lihat gambar ini ya. Gambar ini adalah teknologi adoption life cycle ya istilahnya. Jadi kalau teknologi itu baru ya, pasarnya tuh kecil. Pasalnya ini dari innovators, early adopters, ini orang-orang yang antusias sama teknologi baru gitu ya. Apa aja dicobain begitu ya. Nah, ini pasarnya kecil ya. Tapi mungkin kalau teknologi itu baru akan dapat orang-orang kayak gini buat nyobain. Nah, masalahnya pasar berikutnya yang besar itu yang di tengah ini ya, early majority sama late majority ini besar volumenya, tapi karakteristiknya beda sama early adopters dan innovators. Nah, karakteristik yang berbeda ini yang bikin jurang karena sebenarnya gambar pasar kita kayak gini ya. Di setiap fase ini ada jurangnya. Sebenarnya ada terpisah ya, karakteristik pasarnya beda, tapi antara early market ini ya bisa dibilang ya, innovators dan early adopters dengan yang majority market ya, early majority dan late majority ini ada jurang besar ya. Jurang besar ini sulit dilewati karena sifat marketnya berbeda. Jadi biasanya perusahaan startup itu problemnya adalah dia mulai di kiri ya, terus ada yang beli sedikit-sedikit ya, terus dia terlanjur senang perusahaan startupnya ya, terus dia bilang gini kita bakar uang aja dengan cepat nanti kita menguasai majority market gitu ya, karena kita lihat kurvanya naik ya. Nah, yang mereka nggak tahu adalah di sini ada jurang, terus mereka nggak pernah lewat-lewat, akhirnya terus mereka bangkrut jatuh di sini. Ya. Jadi ini termasuk problem Iridium termasuk kayak gitu ya. Jadi si Motorola-nya kan antusias ya. Ada sih yang pakai, ada sih yang beli, tapi nggak pernah bisa meluncur ke majority market begitu ya. Terus selalu terlalu kecil keuntungannya akhirnya bangkrut gitu ya. Nah dan banyak startup nasibnya gitu ya. Tentu secara internal mereka mengalami innovators dilemma itu ya, takut nggak bisa ya pasarnya kecil, terus apa main customer dia nggak suka ya kalau dia beralih ke pasar yang kecil itu juga ya karena main customernya butuh produk dengan karakteristik yang berbeda. Innovators dilemma itu selalu ada, tapi marketingnya, kejualan keluarnya, orang-orang yang startup itu juga bisa nggak paham bahwa itu ada jurangnya tuh di situ. Kalaupun kita mampu ya mendapatkan early market begitu ya, innovators dan early adopters, itu tidak berarti kita otomatis masuk ke majority market. Itu perjuangannya berat banget dan ada jurang yang sangat besar di situ. Terus kalau bakar uangnya nggak dipikir-pikir ya, nggak dikalkulasi dengan baik, tahu-tahu keburu bangkrut karena nggak lewat itu jurangnya gitu ya. Nah, perbedaannya apa sih antara majority market ya sehingga susah banget bisa dilewati ya oleh startup, dan kalau startup itu kecele ya udah dia kejebur di jurangnya itu dan mampus gitu ya, bangkrut dia di situ ya. Nah, ini si Jeffrey Moore memberikan penjelasan juga ya di bukunya. Jadi di halaman 30 ini ya, di awal-awal tadi ada penjelasan tentang early marketnya ya, yang tentang early adopters dan innovators ya. Basically itu orang-orang yang melihat visi masa depan, cenderung futuristik, suka teknologi baru. Tapi orang-orang yang early market itu juga nggak apa-apa kalau ngoprek ya. Oh ini barangnya belum terlalu bisa, harus ngoprek sendiri, masang ini, masang itu, nggak apa-apa. Karena mereka tuh eh, punya visi buat masa depan ya. Saya ngoprek dikit nggak apa-apa nih, tapi nanti ini sebenarnya untuk masa depan. Nah, bagaimana dengan market besar itu yang mainstream market ya, yang
early majority sama late majority. Yang early majority namanya the pragmatis. Pragmatis itu ya nggak mau beli produk separuh jadi, nggak mau dia. Karena oh ngapain saya nggak punya waktu buat ngoprek gitu ya, orang lain aja yang ngoprek ya. Saya mau beli produk yang udah mapan. Begitu ya. Kenapa? Karena saya sibuk bisnis. Saya nggak ada waktu ngurusin produk-produk yang baru muncul harus ngoprek. Ya jadi ini ya, misalnya penjelasannya di halaman 32 ya. Yang pragmatis itu yang majority market mereka care perusahaan tempat mereka belanja. Mereka care sama kualitasnya ya. Terus mereka care tentang supportnya, infrastruktur buat support gimana. Jadi kalau misalnya beli beli ini ya, beli merek baru gitu ya. Merek baru ini nggak mapan ya, nggak pernah kedengeran gitu ya. Terus ntar kalau rusak gimana? Kalau saya sial beli barangnya rusak, padahal saya mau belinya banyak buat satu kantor, itu ya. Terus rusak. Kamu bisa support nggak? Supportnya bagus nggak? Wah, supportnya rese, customer supportnya ya lama beresponsnya. Barang minta diganti nggak ada. Dasar ini merek kacang sih ya baru. Nggak mau dia. Dan dia udah tahu ya, udah paham merek baru, startup mainnya begitu ya. Jadi dia nggak mau. Dia selalu lihat merek apa yang udah banyak sekali di pasar, penguasa pasarnya. Gitu. Jadi buat startup ini ya apa kesulitan. Startup mau jadi besar harus masuk ke majority market. Majority market nggak suka startup, maunya sukanya perusahaan besar. Nah, jadi ini problemnya ya karena yang majority market itu pragmatis ya. Nah, terus pragmatis itu ya tidak akan membeli produk dari perusahaan yang tidak established. Padahal perusahaannya baru bisa mapan, baru bisa established kalau dibeli sama perusahaan itu majority market ya. Jadi kalau merek nggak pernah denger ya, dia nggak mau ya. Terus dia tanya-tanya ya, misalnya industri lain kompetitornya pakai juga nggak barang itu. Kalau ternyata di Indonesia nggak ada yang pakai, jangan harap itu majority market bakal beli. Karena udah pasti dia meragukan supportnya. Nggak ada yang pakai orang-orang gitu ya. Nanti saya yang giliran kena dapat ngoprek sama barang rongsok gitu ya, nggak mau gitu ya. Nah, jadi di situ tuh kesulitannya. Kalau early market ya yang early adopter sama apa innovators nggak apa-apa, ngoprek nggak apa-apa, belum sempurna produknya. Karena mereka suka bermain, mereka suka eksperimental. Yang market majority nggak mau. Mereka pragmatis, mau beli brand yang udah established, supportnya bagus dan lain sebagainya. Ya. Nah, mereka juga ini ya, pragmatis, cuman mau beli dari market leaders. Ya, jadi kalau apa mobil, mobil ada yang terbaik begitu ya. Ya, Bapak Ibu bisa bayangin perusahaan taksi ya. Beli mobil apa? Kalau di Jerman ya, perusahaan taksi itu belinya Mercedes gitu ya. Karena dia mau banyak fleetnya gitu, terus dia mau yang mapan ya, dia mau yang bagus kualitasnya. Perusahaan taksi di Indonesia yang pernah booming dan menguasai jalanan di Jakarta kan Bluebird ya. Bluebird pakainya juga itu ya, Toyota ya, Toyota Vios ya yang terkenal jadi mobilnya Bluebird gitu ya. Jadi merek yang udah teruji. Mau nggak dia suruh beli Wuling? Nggak mau, nggak mau ya. Tapi, nah sekarang kan disruptif ya, mobil listrik ya. Tapi mobil listrik kalau mau dijadiin taksi, mungkin Bluebird tuh punya ya beberapa puluh lah mobil listrik buat fleet taksinya dia karena kan murah ya listrik itu mereknya BYD ya. Jadi tampaknya BYD itu lebih lebih mapan ya daripada Wuling gitu ya. Jadi majority market maunya gitu. Mereknya yang paling mapan ya. BYD even ngalahin Tesla ya sekarang ya. Jadi luar biasa mapan ya kalau di area mobil listrik ya. Sehingga pragmatis ini ya majority market nggak mau beli barang yang masih coba-coba ya. Mau yang supportnya besar, mau juga yang udah teruji dipakai juga oleh perusahaan-perusahaan lain dan jadi market leaders. Ya, karena mereka asumsinya kalau dia market leaders, kalau dia top brand on the market begitu ya, dia supporting produk saya jalan. Ya, dan banyak orang nanti yang bikin onder dealnya dia dan lain sebagainya gampang didapat kalau barangnya rusak. Jadi aftermarketnya juga terjamin ya untuk produk yang brandnya market leaders.
Kalau nggak market leaders dia nggak mau gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin ya kesulitannya startup. Dia datang ke perusahaan besar. Dia pengen jadi besar. Dia presentasi. Oh teknologi kita hebat. Ini itu keuntungannya gitu. Terus yang majority market tanya. Oh oke nice. Terus barang kamu siapa yang pakai? Gitu ya. Oh kita baru aja pingin ada perusahaan di Indonesia yang udah tanya-tanya mau pakai. Terus sebut perusahaannya satu, dua, tiga gitu ya. Terus eh, majority marketnya tanya, jadi belum belum ada yang pakai ya? Belum, baru mau gitu ya, nggak bakal beli perusahaannya gitu ya. Atau kalau ada disebut ada yang pakai gitu, nanti dia telepon ke perusahaan itu, tanya, gimana? Oke nggak produk itu? Wah banyak masalah ini itu, supportnya payah ini tuh nggak bakal beli. Nah jadi kesulitannya secara realistis seperti itu tuh. Ya, nah terus kalau Bapak Ibu Bapak-bapak startup ya terus mengalami problem CSM itu kira-kira ngelewatinya gimana? Ada usulan nggak? Ada ide buat ngelawan CSM? Buat ngelawan apa Pak? Maaf. Ngelawan jurangnya. Jadi bagaimana crossing the chasm? Bagaimana menyeberang jurang itu? Jurang dari early market ke majority market. Pakai orang dalam atau bridge Pak? Ada something buat connect. Emang ada Pak contoh perusahaan yang berhasil yang kayak gitu pakai orang dalam? Itu Bapak nanya saya. Kalau orang Em, dalam ya, kalau majority marketnya beneran serius dan profesional ya, begitu startupnya jadi terus buruk ya, eksperimental harus ngoprek, supportnya payah, nanti diputus terus manajernya dipecat. Kamu kenapa ngambil produk kayak gitu ya? Emang nah itu perusahaan Pak. kita bisa ya, ini gara-gara orang dalam doang gitu. Nah, jadi si Jeffrey Moore itu ngasih solusi ya. Nah, ini di halaman 72 ya. Ini ada cara-cara dia yang dia rasa bisa ya untuk uh, crossing the chasm ya, menyeberangi jurang itu ya. Mungkin dua yang paling atasnya yang paling penting ya, target customer sama compelling reason to buy. Jadi Jeffrey Moore tuh bilang, kalau kita nggak punya bayangan ya target customer kita siapa, lalu dia di dalam proses bisnisnya itu ada sesuatu yang painful banget merugikan dia, dan produk kita itu benar-benar bisa solving their problems gitu ya. Mereka dengan kata lain punya compelling reason to buy, punya alasan besar untuk bayar produknya dengan biaya premium karena produknya benar-benar menyelesaikan masalah mereka. Kalau dua ini nggak bisa ketemu, nggak bisa tuh untuk nyebrang jurang itu. Ya karena di seberang sana yang ada perusahaannya majority market pragmatis semua. Oh produk kamu masih eksperimental. Oh produk kamu belum ada yang pakai gitu ya. Nggak mau. Ya. Tapi kalau perusahaan itu punya headache ya, punya problem sangat besar ya. Di bukunya ini ya Jeffrey Moore kasih beberapa contoh sih ya. Tapi apakah jadi booming atau enggak? Mungkin kadang-kadang tetap tergantung keberuntungan ya. Jadi ini bukunya kan udah lama ya tahun 2001 ya. Dia dia kasih contoh misalnya eh, electronic book ya. Waktu itu e-book masih dikit ya yang punya produknya ya. Tapi dia bilang gini, coba bayangin misalnya airlines ya. Airlines itu harus sebisa mungkin pesawatnya ada di udara karena kalau dia di darat dia rugi ya. Jadi kalau ada maintenance atau apa itu harus terjadinya cepat, pesawatnya bisa mengudara lagi karena makin banyak flight dia makin untung, dia bisa tekan cost dan lain sebagainya gitu ya. Padahal pesawat itu kan ruwet ya. Kalau sampai ada kerusakan atau apa itu manualnya aja susah bacanya gitu ya. Nah, bagaimana ya katanya Jeffrey Moore kalau kita bawanya e-book ya jadi nggak usah bawa buku 1000 halaman gitu ya bawanya e-book dengan cepat bisa di search gitu ya terus kalau apa technical problems di pesawat itu dengan cepat diberesin ya dia bisa mengudara lagi dengan cepat ya kalau zaman sekarang mungkin
jawabannya termasuk adalah gimana kalau ada AI yang menelan seluruh manual pesawat dari merek tertentu ya, semua jenisnya. Lalu AI-nya bisa chatting sama teknisi. Lalu teknisi bisa dengan cepat menemukan masalah-masalah karena ngobrolnya sama AI. Even nggak usah searching, ngobrol aja ya, dan AI itu ngelihat banyak pola kerusakan dan lain sebagainya. Dengan jitu dan dengan lebih cepat bisa melakukan diagnosis gitu misalnya ya. Jadi ada nggak yang bakal butuh ya solusi-solusi semacam itu? Ada, terutama karena semakin problem itu bisa di-solve, itu langsung artinya uang. Langsung itu artinya adalah keuntungan atau cutting kerugian gitu ya. Kalau itu langsung bisa ditranslasi ke uang, maka perusahaan itu akan beli produknya itu karena dia langsung bisa lihat berapa banyak dolar yang dia bisa save atau bisa hasilkan kalau produk itu dia beli. Nah, jadi harus menemukan itu target customer itu tuh dan harus serving needs-nya dia sehingga dia itu punya compelling reason to buy. Kalau udah kayak gitu, walaupun perusahaannya majority market, walaupun ini startup nggak punya nama dan lain sebagainya, tapi dia punya headache besar banget ya. Terus kalau terbukti produknya bisa menyelesaikan headache dia, dia bukan hanya beli ya, dia akan jadi loyal, dia juga akan kasih referensi ke perusahaan lain yang punya headache serupa. Ya. Nah, jadi dua yang paling atas nih untuk strategi crossing the chasm ini yang paling penting ya. Tapi yang lain juga penting ya. Ada beberapa lagi yang penting adalah di situ ada kompetisi atau enggak di market itu ya. Jadi kalau ada produk lain yang udah bisa menyelesaikan problemnya si target customer ini ya. Nah, kompetitor ini seberapa kuat ya. Jadi di dalam buku ini ya Jeffrey Moore itu pakai uh, pemisalan skenario strategi perang. Ya, jadi dia bilang pada saat D-Day ketika tentara sekutu itu menyerang Nazi Jerman ya, yang mereka lakukan adalah mereka kan dari laut gitu ya, turun terjun ke darat ya, pantai Normandy itu ya. Itu ditembakin dari darat banyak yang mati dan lain sebagainya. Jadi padahal startup itu kan modalnya kecil ya, tenaganya terbatas gitu ya, ngelawan perusahaan-perusahaan incumbent yang perusahaan besar. Kalau kita head to head ya berantemnya pasti kalah. Tapi kita harus cari pantai di mana pantai itu cukup sepi ya, nggak jarang kompetitor. Terus kita fokuskan seluruh energi kita itu untuk nyerbu pantai itu, kuasain pantai itu dulu. Ya, jadi market segmennya pilih yang cukup kecil, nggak boleh yang gede ya, karena energi terbatas. Pilih market segmen yang sangat kecil, yang underserved ya, yang kompetitor lainnya itu kurang memperhatikan karena mungkin kecil gitu ya, serang sekuat tenaga. Kalau market itu udah bisa dikuasai, baru move ke market-market yang lain. Jadi ini juga mirip dengan innovators dilema ya. Jangan head to head ya sama raksasanya ya. Serang dari tempat lain ya. Karena produk kita belum sempurna, ada kekurangan, tapi di tempat lain ada keuntungan gitu ya. Misalnya sepeda listrik ya. Sepeda listrik itu kan jangkauannya nggak jauh, kecepatannya nggak bisa tinggi ya. Tapi kalau dia dijualnya sebagai sepeda bukan sebagai motor, maka nggak perlu helm ya, karena dianggapnya sepeda gitu. Tapi padahal helm tetap penting sih untuk safety. Tapi nggak perlu SIM gitu misalnya karena kecepatannya ya 40 kilometer per jam doang ya, nggak bisa buat ngebut gitu misalnya. Nah, jadi ada keuntungan itu bisa masuk ke pasar yang lebih luas ya. Kalau dia head to head, eh, jualannya langsung apa, jadi pesaing utamanya Honda Bebek atau apa gitu ya, ya hancur dia nggak bisa gitu ya karena dia banyak kelemahan. Tapi kalau dia masuknya dari samping gitu ya, nah itu bisa. Nanti kalau pasar itu ya yang samping itu misalnya pasar anak-anak remaja atau ibu-ibu yang cuma buat nganter atau apa gitu ya, itu udah dikuasain, nanti dia baru merambah ke pasar-pasar yang lain ya. Jadi kata Jeffrey Moore itu begitu ya, bukan main orang dalam Pak. Kalau main orang dalam mah politik kali ya. Jadi ini strategi bisnis yang masuk akal yang bisa untuk crossing the chasm ya. Nah, beberapa yang lain ya. Jadi target customer, compelling reason to buy sama competition ini mungkin penting ya. Dua yang paling atas paling penting. Tapi ciri khas yang lain dari majority market juga adalah mereka nggak suka ngoprek itu tadi. Ya, jadi mereka nggak mau produk yang masih eksperimental. Kalau
kita majority market beli produknya terus oh saya harus install ini lagi, harus download ini buat ini dia nggak mau ya. Jadi kita harus bisa menghasilkan sesuatu yang lengkap ya, istilahnya whole product, produk yang utuh gitu ya, nggak usah ngoprek-ngoprek sendiri. Nah, supaya bisa menghasilkan whole product, padahal kan perusahaan kecil, baru startup. Mungkin core-nya produk saya itu sesuatu yang di perusahaan startup saya, tapi saya butuh perusahaan-perusahaan lain ya untuk bisa bikin produk saya itu jadi utuh, jadi whole product. Jadi whole product ini perlu karena majority market selalu pragmatis, nggak mau ngoprek. Untuk menghasilkan whole product itu perlu partners dan allies ya, perlu perusahaan-perusahaan teman-teman supaya produk kita itu cukup utuh untuk dijual sampai bisa memikat majority market yang pragmatis itu. Ya, ini tentu masih ada faktor lainnya, distribusi, harga, positioning, next target customer dan lain sebagainya. Tapi di antara 9 poin ini, 5 ini yang paling penting gitu ya. Terus di bagian bawah ini ada penjelasannya ya, target customer apa ya, apakah ada economic buyer yang identifiable ya. Kalau kita nggak bisa sebut target customernya apa, nggak bisa punya visinya, nggak bisa bayangin ya bahwa dia memang butuh produk itu dan punya compelling reason to buy ya, bahwa kalau dia beli produk itu benar-benar ada konsekuensi ekonomisnya yang dia untung. Kalau kita nggak bisa bayangin ini udah nggak bisa jualan. Ya. Jadi nggak bisa ya jualan startup itu produknya, oh ini nice loh, produknya menyenangkan loh. Jadi kalau nice to have ya, tapi nggak compelling ya, nggak memaksa si perusahaan pembeli itu untuk beli karena dia memang punya problem sangat besar yang dia harus selesaikan, dia nggak bakal beli. Ya kalau nice to have ngapain saya beli produk eksperimental kamu ya? Ini kan cuma nice to have aja. Nggak punya juga nggak apa-apa. Cuman ya it would be nice to have. Tapi ya saya nggak butuh gitu. Nggak bakal beli dia. Ya. Nah jadi kurang lebih itu ya. Kalau bapak bapak mau lihat penjelasan lebih detail bisa lagi baca bukunya. Ada pertanyaan, bapak? Belum sih, Pak. Masih cukup jelas ya. Eh, Produk apa ya yang sekarang lagi masuk ke pasar berusaha crossing the chasm? Ada bapak-bapak yang memperhatikan? Terutama yang disruptif itu biasanya produk teknologi ya. Ya mungkin karena pandemi dan lain sebagainya produk teknologi juga nggak gitu banyak ya yang berusaha bakar uang habis-habisan untuk menguasain pasar ya. E-commerce udah cenderung stabil juga di Indonesia ya. Kalau dilihat listnya, kalau dicari di Google paling atas sekarang customernya Shopee, kedua Topet, ketiga mungkin Blibli atau Bukalapak ya. Jadi udah cenderung stabil pemainnya. Kalau apa eh, ojol juga tinggal Gojek sama Grab gitu ya. Gokar mainnya sama Bluebird. Jadi nggak ada yang lagi berusaha habis-habisan berusaha crossing the chasm gitu ya. Belum kelihatan lagi. Mungkin nanti menunggu kalau ekonomi lagi optimis, biasanya startups baru bermunculan lagi. Terus kita bisa lihat fenomenanya ya. Yang mana perusahaan yang berhasil ya menyeberang jurang, yang mana yang akhirnya jatuh dan bangkrut gitu. Sampai sekarang Goto sih masih merugi ya. Kalau Bapak Ibu cari beritanya ya. Tapi ruginya konon udah lebih turun ya. Jadi biasanya startup itu selalu begitu ya. Orang-orang yang invest tahu itu perjuangan berat, berharap kapan-kapan untung gitu ya. Tapi kalau ekonomi buruk, orang butuh uang ya orang potong sahamnya gitu ya. Terus ya eh, terpaksa berusaha bertahan hidup. Kadang-kadang akhirnya jadi PHK ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita sampai di sini malam ini ya, karena saya harus siap-siap untuk kelas berikutnya. Saya tunggu chattingnya ya, Bapak-Bapak ya, baik yang soal Innovators Dilemma maupun soal Crossing the Chasm. Nanti saya buka kolom chattingnya juga untuk chasm apa Crossing the Chasm. Jangan lupa absen. Kita ketemu lagi minggu depan malam hari Selasa. Mudah-mudahan Bu Fitri bisa ikutan. Ya, take care, Bapak-Bapak. Selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Masih, Pak.